yang meringankan langkah kita. Saya selalu mengingatkan, ya, berapa banyak kita bisa pergi kemana-mana, tapi kalau sudah pergi ke tempat yang namanya masjid, musola, pengajian, kakinya berat banget gitu ya, berat banget. Kalau ada tiket diskon 50% atau 75% dibela-belain kemarin ya, nonton final Piala Dunia ya. Nah, duit tabungannya pas-pasan dibela-belain gitu. Ya keluar duit banyak. Kalau pengajian dia keluar duit malah kenyang. Saya lihat di meja itu udah penuh banget. Siapa yang ngabisin itu lagi ya? Masya Allah. Kalau orang Ciledug mungkin agak lapar sedikit ya. Kalau orang Depok kan nggak lapar. Iya. Dan saya pindah kali ya. Atau itu ini ada spesialis sound system. Yes. Ya. Dan ini teman-teman tidak lepas dari izin Allah. Kita bersyukur semoga di sisa usia kita ini senantiasa kita berupaya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada kedua hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Teman-teman sekalian, untuk yang bulan lalu tidak hadir, saya menyampaikan, jadi mulai bulan kemarin kita mulai merutinkan, ya. Jadi ada satu kitab, ada buku yang kita bahas supaya nyambung terus pembahasannya, ya. Yaitu kita ambil kitab kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan 40 hadis. Sebenarnya isinya 42 hadis. Bahkan itu sudah ada donaturnya yang memberikan buku kecilnya, ya, yang insya Allah bisa kita baca. Saya juga siapkan handoutnya. Hadis pertama sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum, di pertemuan kedua kalau tidak salah, termasuk pertemuan ketiga kita bahas tentang menjaga lisan, ya. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau masih lupa, ya nanti diingat. Baik teman-teman sekalian, bulan lalu kita membahas tentang hadis keberapa? Hadis ke-2. Sebelum membahas hadis yang keempat, kok lompat? Nah, nanti setelah kita buka, kita baru tahu bahwa ternyata kita sudah pernah membahasnya, ya. Hadis pertama tentang niat itu sudah pernah kita bahas. Kemudian hadis yang kedua bulan lalu, ya. Ada yang mau menyampaikan apa yang dibahas pada hadis kedua itu tentang apa? Bagaimana? Hadis kedua tentang apa? Islam, iman, dan ihsan. Ya, nanti idealnya terakhir kita sama-sama membaca. Sekarang kita baca sama-sama dulu ya. Hadis kedua dibuka dulu teman-teman. Hadis kedua, ikutin saya. An Umar radhiyallahu anhu qala. An Umar radhiyallahu anhu qala. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab
syadidu sawadis sya'ri. Ya. Sedikit-sedikit supaya nggak lupa saya terjemahkan. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar berkata, bainama nahnu julusun, pada satu ketika kita Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk seperti ini. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada satu ketika. Ittala alaina rajulun syadidu bayadit thiyab. Mendadak. Jadi pas kayak begini, mendadak datanglah seorang laki-laki syadidu bayadit thiyab. Dia pakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang kenal dengan dia satupun di antara kami. Nah, masih ingat hadis ini disebut juga dengan hadis apa, teman-teman? Masih lupa atau sudah nggak ingat? Sudah nggak ingat, berarti masih lupa. Silakan. Hadis ini disebut sebagai, kalau Al-Quran ada Ummul Kitab. Ummul Kitab itu apa? Ya, siapa yang disebut dengan Ummul Kitab? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Nah, yang namanya Ummul Kitab itu, ya, ummu itu artinya apa? Ibu. Kalau saya pegang, nah saya pegang mic ini, kalau nggak ada jempol, susah jatuh. Saya gini, ini tetap ada peran ibu. Begitu besarnya peran ibu, induk. Kalau di rumah peran ibu. Kalau di tangan namanya ibu jari, jempol. Kalau Al-Quran, inti dari Al-Quran itu Ummul Kitab, yaitu Suratul Fatihah. Kita baca minimal 17 kali sehari. Sedemikian pentingnya Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman masih bisa meluangkan waktu untuk belajar seperti ini. Di saat di umur segini 53 tahun, 52, ada yang 51, ya. Kita masih mau meluangkan waktu, memang sudah saatnya. Sudah kita bahas di pertemuan yang keberapa? Kedua. Bagaimana kita memanfaatkan usia kita. Nah, di sini kita belajar bagaimana memahami agama kita. Dari sekian puluh ribu hadis Rasulullah SAW, ada Ummul Hadis. Yang disebut dengan Ummul Hadis yaitu hadis kedua ini. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawiyah dimasukkan dalam urutan kedua. Di kitab-kitab yang lain tentu berbeda. Kenapa disebut sebagai Ummul Hadis oleh para ulama? Karena demikian padatnya pesan yang ada di dalam hadis kedua ini. Itu teman-teman. Ya, saya sengaja mengulang kembali supaya kita, oh ya, habis belajar sebulan yang lalu kan, sudah agak lupa sedikit. Ya, sedikit lupa, ingatnya sedikit juga. Blank. Supaya apa yang kita bawa, kita pelajari itu bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, teman-teman, ketika disebut sebagai Ummul Hadis, ini ada satu yang mau dikasih tahu. Kalau saya mau bilang sesuatu yang penting, ya, itu saya misalnya ke Pak Hendri, sini, ini penting banget. Kan harus ada kata pengantarnya kan. Kalau saya bilang, saya tolong titip dong, ini sesuatu, berarti Pak Hendri nganggap, itu mah biasa. Tapi ketika ini ada sesuatu yang sangat penting, berharga buat saya, itu sudah beda. Ya, teman-teman,
Ini tadi yang terakhir siapa? Ibu-ibu ada yang bawa tentengan. Terus ngasih ke tuan rumah. Tolong ini jumlahnya sedikit, dibagi. Jumlahnya terbatas hanya 40 karena ini harganya mahal, tempat nyarinya susah, kuenya dan jarang. Wah. Tuan rumah udah beda tuh, langsung ditandain. Nomor 1 buat Ade, dijatahin 2 Santi, 3 Umini, nah kan gitu. Supaya si Santi nggak ngambil 2. Nah. Mau aja yang suka ambil. Itu berarti yang bawa tentengan tadi itu mengatakan itu ada sesuatu yang penting. Dalam agama Islam tuh ada sebuah bahasa yang ingin diberikan penguatan-penguatan. Nah, kasus untuk hadis ini kita bisa lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW, alhamdulillah, Rasulullah SAW sedang duduk begini kumpul bersama para sahabat, mendadak datang laki-laki. Laki-laki bajunya putih banget, rambutnya hitam sekali, dan tidak terlihat tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan. Kalau misalnya kita nih, ya, kita kan kenal semua nih, ya, satu angkatan. Mendadak ada satu orang nih, mendadak lagi gini, laki-laki pakai baju putih, rambutnya hitam, datang, kira-kira gimana teman-teman? Kaget, nggak ada yang kenal, terus tampangnya nggak ada. Ini tampang dia itu habis berjalan jauh. Kalau di Arab itu kan padang pasir, mereka sudah kenal satu kabilah itu, satu suku itu udah kenal semuanya. Kalau ada orang asing pasti kenal. Nah ini nggak ada yang kenal. Di antara kami tidak ada yang kenal. Kita lanjutkan. Walau yang arifu minna ahadun, kami nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal satupun sama orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi SAW, sampai orang itu duduk di hadapan baginda Rasulullah SAW. Nah, ada yang menarik teman-teman. Jadi dia datang nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai permisi, dia langsung duduk di depan Rasulullah. Kemudian fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia tempelin dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Jadi kayak gini nih. Nah, ini gini. Sudah dekat banget. Kebayang? Waduh, ini siapa nih? Belum cukup. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dia letakkan tangannya di paha dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia meletakkan di pahanya, tangannya di paha Rasulullah SAW. Tapi para ulama sepakat yang lebih kuat dia meletakkan tangannya di paha dia sendiri. Udah kebayang ya? Ini saya ingin memberikan penguatan. Hadis 2 ini begitu pentingnya buat kita semua. Moga-moga ada satu gambaran kepada kita semua. Terus waqala, orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nggak pakai perkenalan diri dulu. Mohon maaf, saya dari kampung ini, nama saya ini, gitu ya. Dia langsung bilang, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya Islam itu apa. Nah, kemudian dijawab, faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Kan udah bahas yang bulan lalu hadir. Ya, sudah lupa atau masih nggak ingat? Ya, kucing aja ikut ngaji, coba. Kucing aja pengen ikut ngaji, apalagi kita manusia. Ya, makanya sengaja saya ulang gitu. Kalau maju langsung ke lembar berikutnya, nanti sampai rumah ada istilah jiro. Tahu nggak jiro? Habis ngaji ditaro, udah lupa. Oh, insya Allah habis ini berubah. Ya, insya Allah habis ini berubah. Ya, Rasulullah menjawab, antashhada
alla ilaha illallah. Kamu bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Kita bahas sekarang ini penguatannya ya. Moga-moga kelihatan ya. Al-Islam. Nih, Islam. Masih ingat guru agama kita siapa namanya? Diam. Aduh, udah ketahuan tuh ya. Bu Yati ya? Cuma satu ya? Bu Sutira. Kalau yang kritik siapa? Bu Popon. Bu Popon. Ya. Kita dari SD, SMP, kayaknya enakan saya nggak pakai mic deh. Insya Allah terdengar. Yang membelakangi layar, mudah-mudahan dengar ya, menyimak ya. Dari SD, SMP, SMA kita dikasih tahu Islam itu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tapi tidak memberikan satu pengaruh kepada kita. Pulang ya udah. Padahal di situ ada pesan kuat teman-teman. Ya, ketika laki-laki tadi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, antashhada an la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ya, antashhada alla ilaha illallah. Artinya apa nih? Kita bersaksi, bersyahadat, memproklamasikan, mengumumkan. Itu makna dari syahadat. Kita mengumumkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita bahwa saya mengakui, asyhadu alla tidak ada. Ilah itu kalau diterjemahkan umum Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu dari bahasa Sanskerta. Tu artinya kepala, han dewa, kepala dewa. Ini ada dewa-dewa, dewa 1, dewa 2, dewa 3, dewa 4, dewa 5. Siapa kepalanya? Oh ini, Joni. Maka dia Tuhan, kepala dewa. Betapa Allah direndahkan dalam posisi itu. Jadi yang namanya ilah itu maknanya adalah sesuatu yang karena dia saya mau diatur oleh dia. Hidup saya diatur oleh dia, itu namanya ilah. Ambil contoh misalnya apa? Ilah kita tuh banyak. Ya, bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa jabatan, bisa apalagi. Apa saja. Misalnya contoh. Jam setengah 6 17.30 kita pulang kerja, cuci mobil, terus nggak lama baru mulai kan beres-beres, terdengarlah suara hayya 'alas shalah. Lewat tetangganya, Pak, ayo ke masjid maghrib. Oh ya, tanggung nih. Tanggung, asik dia kan. Nggak berapa lama orang yang tadi tetangganya itu sudah kembali. Dia masih asik cuci mobil. Pak, saya udah selesai nih. Oh iya, ini belum selesai nih. Masih asik nyuci mobil. Dah, terus asik habis nyuci apa diapain? Dilap kan? Dilap. Masih ada aja yang namanya udah grepe-grepe. Ada aja yang dipegang. Terus mendadak terdengar lagi suara. Hayya 'alas shalah. Apa? Azan Isya. Astagfirullahaladzim, sudah Isya. Lewat maghribnya. Maka pada saat itu mobil itu menjadi ilah buat dia. Tuhan buat dia. Bayang ya. Jadi makna Tuhan ilah itu bukan hanya sebatas Tuhan, kepala dewa. Tapi sesuatu yang karena dia saya mau diatur oleh dia. Ambil contoh lain apa? Apa? Waduh. Tanggung. Jam 10 malam udah ngantuk. Sebentar ini buka WA. Di WA ada
ada video TikTok. Nah, kalau udah buka TikTok, jempolnya main scroll. Ya, sampai jam 10. Udah deh, jam 10:04 deh. Terus, nggak terasa jam 11. Makin penasaran, TikTok itu semakin di scroll, semakin nagih dia. Tontonnya jam 12:30. Sampai pagi itu nggak terasa. Pada saat itu, HP itu menjadi ilah buat kita. Itu ya teman-teman. Apalagi contoh yang lain. Pekerjaan gimana kira-kira tuh? Bulurah. Nah, TikTokan. Kalau kita rapat, yang bikin jadwal rapat siapa? Kita, bukan bulurah. Kita. Aneh nggak misalnya gini, jadwal sholat misalnya sholat asar jam 15 berapa asar? 28. Berarti biasa azan tuh. Tadi siapa tuh? Saya. di handphone. Nah, asar 15:28. Kita bikin ngumpulin orang, Bapak Ibu rapat 15:30. Ini sempat sholat nggak nih? Agak. Pada saat itu pekerjaan menjadi ilah buat kita. Ada lagi yang mau kasih contoh yang lain? Bulu tangkis, kenapa bulu tangkis? Olahraga. Misalnya kalau kita nonton pertandingan bola, final jam 4 di stadion. Kalau mulai pertandingan jam 4, kita antri jam berapa tuh? Bisa jam 2. Masuk stadion kira-kira udah asar belum? Udah. Sempet nggak sholat? Nggak sempet. Bablas sampai maghrib. Maka pada saat itu bola itu menjadi ilah buat kita. Jadi teman-teman, banyak sekali ilah-ilah yang mengatur kehidupan kita. Pada saat kita mengatakan al-Islam, antashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi tidak ada yang mengatur hidup kalian kecuali Allah, maka pada saat itu semua kedudukan di bumi ini sama. Makanya kalimat ini ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan pertama, dikatakan ini adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. Kenapa? Statusnya sama. Yang duduk di sini sama kan? Ya, pejabat, rakyat jelata sama. Menteri, lurah, camat, semua sama. Nggak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali apa? Kecuali keimanan dan ketakwaannya. Makanya kalau misalnya, mohon maaf ada dokter di sini. Kalau saya bingung kalau di rumah sakit itu kayaknya dokter itu diagungkan banget gitu. Padahal kalau dia sudah ada jam panggilan sholat, ya datang sholat, sama-sama sujud kan. Status kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tukang sampah pun sama. Tidak ada yang bedakan. Itu yang dibenci oleh para raja. Siap nggak kita ini memahami yang namanya al-Islam itu? Yang baru kalimat pertama saja kita sudah banyak yang terhambat di situ. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan saya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalimat ini kalau melekat pada kita, maka akan merubah seluruh pola kehidupan kita. Ambil contoh misalnya, kalau ada yang mau kasih contoh boleh. Ya, kalau dulu sebelum kenal Islam, kita mungkin pernah ada yang nyimpen. Ya, dulu zaman apa tuh yang cincin ya. Oh, iya. Boleh nggak kita miara cincin? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh tapi jangan. Nyimpan cincin boleh? Boleh. Tapi ketika cincin ini kita yakini bahwa dia bisa memberikan sesuatu kepada kita, maka pada saat itu cincin itu sudah berubah menjadi bukan, menjadi rob. Rob. Kalau kita bersyukur bacanya apa? Ada yang bisa menerjemahkan? Apa artinya ini?
Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji syukur bagi Allah. Terus? Apa ya? Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan lagi. Di sini Tuhan, Semesta alam. Tuhan semesta alam. Lihat teman-teman. Yang di sini diterjemahkan Tuhan, yang di sini diterjemahkan Tuhan. Apa bedanya? Kenapa di sini nggak pakai ilah? Kenapa di sini nggak pakai Rob? Pulang dari sini kita sudah tahu. Boleh cerita sama suaminya, boleh cerita sama istrinya. Kalau nggak punya, Cerita sama tetangga. saya mau komentar apa kalau nggak punya? Kalau kita lapar gimana? Apa yang kita lakukan? Makan. Kalau nggak punya makanan apa? Cari. Cariin dong, ada di atas meja. Dah, ini terjemahannya Tuhan teman-teman. Terjemahan ini sama ini beda. Kalau ini adalah sesuatu yang menguasai hidup kita, yang kita yakini dia sebagai pencipta, pemelihara, pengatur. Beda kan? Kalau ini yang mengatur hidup kita. Kalau ini yang mempengaruhi kita. Bisa dibedakan? Nah, jadi kalau kita yakin cincin ini, saya masukin air, saya aus, airnya diminum, jadi nggak aus. Boleh nggak? Walaupun cuman, ya namanya air minum, aus. Tapi kita yakin yang memberikan pengaruh ini adalah cincin, maka itu menjadi rob. Itu sifatnya, ini syirik, ini juga syirik. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin ada yang masih nyimpan keris. Setiap malam Jumat Kliwon harus dimandikan. Wah, kita bela-bela harus dari kembang 7 rupa. Maka status keris ini menjadi apa? Ilah apa rob? Rob. Ketika kita nyariin kembangnya, maka kita menjadikan dia sebagai ilah. Ketika kita sadari dia begitu berpengaruh pada kita, maka dia menjadi rob. Berarti syiriknya double. Terus yang ini Pak Ustadz, kalau lagi ngaji suka nyediain Air. Air. Jadi terpengaruh Air putih. Asih suaminya di rumah tuh jadi sehat. Jadi suaminya mau pergi ngaji gitu ya, kasih air. Air dari pengajian ya? Sebenarnya teman-teman, kalau ini sebatas, jadi Rasulullah memang pernah meruqyah air. Air itu dibacakan suratul Fatihah. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita yakin air ini mampu merubah menjadi segala sesuatu, ini menjadi syirik, hati-hati. Kalau di teman-teman, saya pernah ngisi di rumah seorang pejabat ya, nggak usah saya sebutkan. Dia orang nomor 2 di bawah menteri, ya, orang nomor 2 di bawah menteri. Itu keliling dunia itu kayak ke pasar minggu, ya, seminggu itu bisa 2-3 negara dia karena tugasnya. Itu nomor 2 di bawah menteri dan perannya itu di Indonesia sangat penting. Pas saya datang, saya lihat itu pintu di atasnya ada apa? Padi. Saya tanya itu apa? Itu padi. Diyakini padi ini bisa memberikan rezeki. Maka padi ini menjadi apa? Ilah apa rob? Rob. Dan ini syirik. Namanya syiriknya syirik rububiyah. Menjadikan kita yakin padi ini bisa memberikan pengaruh rezeki buat saya. Ya. Kalau saya pakai cincin ini, cewek-cewek pada datang pada saya, gila-gilain. Ya, gila. Nah, jadi kalau sebatas memelihara cincin saja nggak apa-apa. Tapi begitu kita yakin cincin ini memberikan pengaruh, maka itu menjadi syirik, teman-teman. Kita sudah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi begitu selesai pengajian, selesai juga. Jadi Tuhannya ditaruh. Islam itu hanya ada di masjid sama di pengajian. Ya, betul. Begitu keluar dari pengajian, keluar satu langkah dari rumahnya Yuli, ya, udah lupa. Begitu keluar satu langkah dari masjid, taruh dulu Tuhannya, Allah ditaruh. Tidak memberikan satu kekuatan pada diri kita.
Ini yang membedakan kenapa pengajian itu tidak mampu merubah. Pengajian itu sebagai rekreasi apa? Mental saja. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan Islam itu begitu beratnya teman-teman. Dan ini menjadi nilai-nilai yang mengangkat nilai kemanusiaan manusia. Sebelum datangnya Islam itu status perempuan itu warga negara kelas 3. Tidak diperhitungkan. Begitu hinanya. Kalau lahir anak bayi, anak perempuan itu dibunuh. Kenapa? Itu aib, memalukan. Ya, kalau misalnya lahir ini perempuan ini pernah tidur sama 5 laki-laki, itu diundi, ya dilempar pakai anak panah. Nih, ini berarti ini lakinya, bapaknya. Seperti itu. Tapi ketika datang Islam itu harkat wanita begitu tingginya teman-teman. Dimuliakan dia statusnya sebagai wanita, statusnya sebagai ibu, statusnya sebagai peran-peran yang lain. Tapi yang menjatuhkan itu adalah diri kita sendiri. Betapa hinanya kita, betapa ruginya kita. Makanya saya bersyukur banget saya punya teman-teman di usia 53 masih mau ngaji itu. Masya Allah, kita siap. Benar teman-teman. Kalau pulang nih, keluar, dihadang. Ya, ada malaikat. Gimana? Pak Henry, Assalamualaikum. Kan yang bisa ngelihat yang mau dicabut. Dulu gue baru ngaji 3 kali gitu. Tapi udah siap. Ketimbang baru keluarnya dari tempat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah bisa mulai memilah-milah, menempatkan. Kalau di rumah masih ada barang-barang yang akan menjadikan kita syirik, maka sebaiknya kita buang. Pernah satu kali saya punya teman kerja sedang hamil, ya hamil, pakai jilbab. Pada satu ketika saya nggak sengaja dia nunduk gini, saya di sampingnya. Keluar itu dari dalam bajunya gunting, dikalungin. Saya kaget. Astagfirullah. S2 loh dia. S2. Saya bilang, ibu nggak salah nih, S2 masih percaya gunting. Apa jawab dia? Disuruh mama. Nah itu. Kepercayaan. Lah, berarti gugur. Syahadat kita gugur, teman-teman. Oh, kita udah bilang, tidak ada yang mengatur hidup saya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus belajar. Kalau nggak belajar, kita nggak tahu. Aduh, amit-amit gue nyesel ngaji, gue jadi tahu kan gitu. Kalau gue nggak ngaji kan gue nggak tahu, jadi bebas dong gue mau ngapain aja. Salah juga. Ya, kalau gue nggak ngaji kan gue tahu, gue mabok nggak apa-apa kan gitu. Enggak. Fitrah manusia, nanti ada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fitrah. Makanya don't miss my class. Yes. Ya, jauh-jauh dari Ciledug kan pahalanya beda kan? Ciledug, Sawangan, daripada Bekasi, Masya Allah, daripada yang dari Depok 2. Pahalanya jauhan, yang makin jauh makin besar. Perjuangannya, tenaganya, waktunya, Masya Allah. Kita doain ya, barokah. Istiqomah. Jadi jangan berkurang karena di rumah Yuli banyak. Oh, bulan depan di rumah Yuli lagi. Insya Allah. Nah. Ya, nggak apa-apa. Kan namanya yang baik itu ada ujian. Lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Saya belum selesai dulu. Terus saya bilang, jadi gunting itu berarti sebagai apa? Ilah atau roh? Sebagai roh. Dia yakin dengan gunting ini dia dijaga. Gila nggak? Kalau bahasa Betawi, bahasa Depok, gila nggak dia dijaga sama gunting? Dan ketika ada yang seperti itu, jin akan masuk ke dalam gunting itu. Dan benar-benar dia akan dikuasai oleh jin itu. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau di dompetnya ada sesuatu yang kita simpan, kita yakini, itu benar-benar nanti jin akan datang dan kita akan dikuasai. Jangan salahkan jin, karena memang kita yang undang jin. Ya, invite by yourself. Nah, silakan. Tadi gimana air? Air minum dibacain ibu kan Ya, kalau sebatas itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW silahkan.
Tapi kalau nanti, wah karena ini airnya nih jadi bertuah dan segala macam, itu yang tidak boleh. Sangat tipis teman-teman, hati-hati. Syirik itu tipis banget. Ya, silakan. Bedanya dengan itu sugesti Aduh. nih. Oh, Joni. Ya, Iya. Joni. ya silakan. Lupa. Ini Pak Ustadz, saya kalau mau keluar rumah biasanya sering baca ayat yang ada, terus baca Bismillah 11 kali. Dan saya tuh meyakini kalau saya tuh dengan baca Bismillah 11 kali, saya akan dilindungi sampai. Itu termasuk nggak Pak Ustadz? Iya. Ke tempat tujuan. Pertanyaannya bagus sekali. Ini pembahasannya, masya Allah. Ya. Jadi gini, teman-teman, mulai hari ini kan kelanjutannya dari kalimat ini apa? Ini kelanjutan dari kalimat ini apa? Tadi kelanjutannya apa? Wa asyhadu anna Muhammad Wa anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Tiada Muhammad selain Allah. Oh, Wa anna kan? dan sesungguhnya Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Kalau namanya utusan, saya diutus sama Pak Albaini, tolong begini. Kita lakuin nggak? Kalau kita percaya sama yang utus, percaya kan? Percaya. Yang utus siapa? Allah. Allah. Berarti kita harus percaya. Ini satu paket nih, nggak bisa dipisah. Nggak bisa kita cuma ini saja atau ini saja. Kita sudah membuat pernyataan bahwa saya mengakui, saya menyadari sepenuhnya bahwa hanya Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita percaya semua yang diajarkan oleh dia. Maka setiap aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah itulah yang kita ikuti. Jangan kita kurangi atau jangan kita tambahkan. Aturan yang diajarkan oleh Rasulullah saja itu sudah banyak. Udah nggak sempat kita kerjakan semuanya. Ngapain kita tambah-tambah dengan yang sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Saya bangun tidur masih segar. Saya subuhnya mau 4 rakaat. Oh, pahalanya gede kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Rasulullah ngajarin berapa? 2. Segala sesuatu yang tidak ada contohnya, maka hukumnya tidak dapat apa-apa. Nanti kenanya malah jadi bid'ah. Dengan Gitu. sunnah qobliyah kali, Pak. Kenapa? Dengan sunnah qobliyah kali. Oh enggak, ini maksudnya subuhnya 4 rakaat di luar itu. Gitu. Jadi kalau misalnya Joni itu biasa keluar rumah membaca Bismillah sebanyak 11, Rasulullah nyontohin enggak? Sekali aja cukup. Nah, kenapa harus 11? Kenapa bukan 12? Kenapa bukan 9? Ya kenapa bukan 9? Karena bilangan prima. Kenapa bukan 7? Udah, pusing aja, jangan nyebut-nyebut fisika deh. Iya, ntar usut langsung. Wah, hari gini mau ngaji diajarin matematik. Aduh. Ya. Jadi teman-teman mulai kita belajar. Ini enggak, memang belajar tuh nggak habis, tapi insya Allah nggak ada kata terlambat. Ya, insya Allah nggak ada kata terlambat. Mulai pelajari, kalau ada rezeki, ada duit, beli buku. Buku tentang apa misalnya, ada buku Riyadus Shalihin 2 jilid itu. Nah kita mulai baca, targetkan sehari baca misalnya 3 halaman atau 2 halaman. Jadi nanti kita tahu, oh seperti ini dan seterusnya. Saya menggunakan membahas hadis arba ini karena ini yang paling sederhana, paling ringkas, cuma 42 hadis. Ya, insya Allah ini lebih mudah dan ini dipakai di seluruh dunia teman-teman. Ya, dipakai di seluruh dunia, masya Allah. Bahkan ulama ini sudah menghasilkan beberapa buku yang masya Allah keberkahannya kan terus kan karena kita pakai. Nah, jadi ya itu silakan. nggak termasuk musyrik kan? Nggak termasuk Beda, bahwa ini ya? beda pembahasannya itu bukan musyrik. Kalau musyrik yang kita, Bid'ah tapi jadinya tetap kan ya. Ya, kita saya yakin meyakini. bahwa yang Iya. menjaga Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang menjadi masalah kenapa harus 11? Kenapa bukan 15? Gitu. Oh Rasulullah pernah nyontohin 11, nggak apa-apa. Gitu.
Ya, kan ada baca doanya kan? Baca doa mau Keluar rumah. keluar rumah dan Tapi ada yang mengajarkan waktu itu Pak Ustadz. Yang menyuruh kalau kita bepergian bacalah itu supaya lebih baik dari baca Bismillah satu kali. Iya, ya sama. Sholat subuh juga lebih baik. Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa nggak 3 kan gitu? Makanya hati-hati setelah ini. Ya mohon maaf sekali. Misalnya gini, kita zakat itu berapa jumlahnya? 2,5%. Bukan, zakat fitrah 3,5 liter. Wah, saya punya uang banyak. Ngapain 3,5? Saya bayar aja 5. Boleh nggak? Nggak boleh. Beda kalau kita niatkan 3,5 buat zakat, 1,5 buat sedekah. Tapi kalau saya niatkan saya membayar zakat 5 liter, maka dia ditolak. Itu bedanya orang soleh dengan orang alim. Orang soleh ahli ibadah itu belum tentu alim. Kalau kita ibadah terus tapi tidak sesuai dengan aturan yang Allah tentukan, maka tertolak teman-teman. Tapi orang alim itu orang yang ngerti. Makanya setan itu lebih takut sama orang alim daripada kepada ahli ibadah. Kalau ada orang alim tidur, setan nggak berani ganggu. Ahli ibadah tidur, setan masih berani ganggu. Bisa dipahami ya? Orang yang mengerti apa, Pak? Kenapa? Alim itu orang yang mengerti. Alim itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Bukan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu ya orang yang rajin ibadah saja. Kadang-kadang ibadahnya aja ditambah-tambah atau dikurangi. Nah, mulai hari ini kita mulai. Ya, kenapa ya? Kita berpikir. Ya, kenapa ini begini? Kenapa? Mulai buka buku, ya. Mulai buka YouTube-nya, ya, TikTok-nya dikurangin. Ya, mohon maaf. Mulai buka YouTube, cari penceramah mana yang kita yakini. Bisa. Ya. Ya, sampai sini. Jadi kembali ke sini, hati-hati teman-teman. Ya, jangan sampai kita telah menjadikan sosok-sosok yang lain hadir dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, lanjut hadis ini. Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Kamu menunaikan, menegakkan salat. Berarti kalau kita meninggalkan salat, pada saat itu kita sudah meruntuhkan Islam dalam diri kita. Salat itu yang pertama dicek itu salat. Kalau salatnya udah bagus, kesananya mestinya sudah bagus. Dan salat itu adalah yang terakhir ditinggalkan, ajaran agama yang terakhir ditinggalkan. Maksudnya apa? Kalau dia sudah ninggalin salat teman-teman, maka udah pasti ajaran yang lain nggak dikerjain. Wong salat aja enggak. Saya ulang ya, salat yang pertama dicek. Tapi dalam kehidupan manusia, kalau salat ini sudah ditinggal, maka yang lain udah pasti dia nggak ngerjain. Dan as-salatu farku bainal mar'i. Salat itu bainal kufri wal muslim. Salat itu yang membedakan antara orang kafir dan orang yang beriman. Kalau nggak sholat ya udah, itu identik dengan itu. Maka seberat apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, disolatkan. Ya, nah ini lanjut. Terus, waktu dia zakah, menunaikan zakat, watasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Ini Ramadan berapa hari lagi? Kira-kira 73 hari lagi. Yang belum bayar silakan segera. Ya, diingetin anak putrinya sudah bayar utang belum? Ayo, daripada nanti udah bulan Sya'ban udah keburu-buru kita. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji ke Baitullah sesuai dengan kemampuan. Ya, ini al-Islam. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, sodakta, betul.
Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget. Dia nanya sendiri, dia jawab sendiri. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Belum selesai, laki-laki itu bertanya lagi. Qala fa'akhbirni anil iman. Kasih tahu saya apa itu iman. Kemudian dia jawab lagi. Qala antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kita bahas ini ya. Iman itu waktu kita SD, iman ada 6. Ya. Ini saya hapus ya. Kita sebut sebagai rukun iman. Ada 6. Teman-teman, iman itu artinya percaya. Percaya itu juga bukan cuma di mulut, di lisan, tapi membenarkan, mengucapkan dengan mulut, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Kelihatan iman itu terlihat. Kalau cuma iya gue percaya, itu belum dikatakan iman ketika dia tidak membuktikan dalam keseharian dia. Antu'mina billahi, yang pertama beriman kepada Allah. Beriman nggak? Kita percaya nggak Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah? Ya, di dalam surat Al-Hujurat, silakan dibuka. Surat Al-Hujurat ayat 56. Ya, yang bawa Quran, wah, enak kita bawa Quran ya. Silakan. Apa Al-Hujur Adzariyat? Maaf. Surat 51 ayat 56. Ada yang sudah dapat? Boleh, silakan. Nah, kalau yang belum terinstall Quran di HP-nya, mulai kita install. Halaman 523. Surat Adzariyat ayat 56. Siapa yang udah dapat? Silakan. Ya, boleh, Ida baca. Siapa? Yang keras. Ya. Sadaqallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dalam rangka mengabdi kepadaku. Jadi kita diciptakan ini bukan apa-apa selain dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang pertama menempatkan Allah sebagai tempat untuk kita mengabdi. Bukan menyembah ya, beda ya. Apa bedanya menyembah dengan mengabdi? Menyembah gimana? Muja-muja. Kalau mengabdi? Pernah kita pergi ke keraton Jogja, ada namanya abdi dalam. Apa abdi dalam itu? Menyerahkan seluruh hidupnya buat melayani kerajaan. Berarti kita menyerahkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi, dan malaikat. Terus wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul. Dan wal yaumil akhir. Nah, kita bahas yang ini. Di pertemuan yang ketiga kita sudah bahas dalam surat Al-Hajj ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Wahai manusia,
sekiranya kamu dalam keraguan bahwa kamu akan dikumpulkan kembali, sekiranya kamu ragu bahwa kamu akan pulang ke kampung halaman. Yang disebut hari akhirat ini adalah kampung halaman, teman-teman. Hari di mana ba'thi, hari berbangkit. Hari di mana kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Ragu nggak kita? Ketika rukun iman yang kelima itu hari akhir, itu maksudnya kita percaya pada hari akhirat, kita percaya ada hari berbangkit. Bukan hanya percaya, kita menyiapkan untuk hari berbangkit itu. Ya, ini besok anak-anaknya kan pada masuk sekolah kan? Dibekelin nggak? Oh, dibekelin, dikasih uang jajan, dibekelin, dikasih sarapan. Itu buat sekolah aja bekal. Kemarin kalau nggak salah waktu pembahasan pertemuan ketiga itu saya tanya apa? Keluar kota. Kita mau keluar kota, wah kita siapin semuanya. Baju segala macam. 73 hari lagi akan ada Ramadan. Nanti di akhir Ramadan kita akan kemana? Pulang kampung. Kenapa kita berani pulang kampung? Kenapa? Berani silaturahmi. Kenapa berani pulang kampung? Karena kita ada yang dibawa kan? Kalau nggak ada yang dibawa, nggak berani. Si mbok nanti nanya, lu nggak bawa apa-apaan? Kan gitu. Untuk pulang kampung saja kita bawa. Minimal pakai kue segala macam. Ini pulang ke kampung halaman, ke kampung akhirat, teman-teman. Masa berani banget kita kagak bawa apa-apa? Kagak ditanya di situ, lu sekolah udah sampai mana? Kagak ditanya berapa rumahnya, kagak ditanya berapa mobilnya, kagak ditanya apa jabatannya. Cuma yang ditanya, mana amal ibadahnya? Ada nggak bekalnya? Jadi kita berlomba ini, status kita sekarang sama, startnya sama. Tinggal nanti ujungnya siapa yang lebih mulia, siapa yang selamat. Jadi yang disebut dengan antu'mina biyaumil akhir, ini adalah kita meyakini bahwa nanti kita akan pulang ke kampung akhirat. Dan kita mempersiapkannya untuk itu. Yang terakhir, antu'mina bil qadari khairihi wasyari. Kita meyakini segala sesuatu ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang tidak enak. Ya, kita udah siap-siap dandan mau kondangan, totonya mules. Ya, perutnya mules nggak bisa berangkat, kesel kita kan. Bahwa itu ketentuan Allah, apa hikmah di balik itu? Ya kan? Saya pernah ceritakan tahun berapa yang saya sudah harus berangkat. Saya mendaftar untuk mengikuti pelatihan kursus di Amerika waktu itu. Tempatnya di Hawaii. Saya udah siapkan semua, saya cari beasiswa, dapat tinggal berangkat. Udah komunikasi dengan panitia. Panitia sudah memberikan buku, kamus, belajar bahasa Hawaii. Tinggal berangkat, teman-teman. Apa yang terjadi? Saya kena sakit tipes, nggak bisa berangkat. Kalau kita tidak punya iman, kita akan downfall. Gimana sih ini, gitu. Tidak menerima. Sebagai orang yang beriman, dia menganggap segala musibah, segala sesuatu yang ditimpa pada dia, kalau itu kenikmatan, dia bersyukur. Kalau itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Ya. Bagaimana dia terus berikhtiar? Nanti ujungnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk kepada wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur sama Allah. Ya. Tinggal kita berupaya. Nah, kita meyakini segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Kemudian laki-laki itu menjawab kembali, sodakta, kamu benar. Qala, terus dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya
Maaf. Kamu beribadah kepada Allah dan kamu seolah-olah bisa melihat Dia. Fa innahu yaraka, fa ilam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan memang kita belum diizinkan, maka yakinlah Allah melihat kamu. Menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ya, Allah melihat kita. Sekecil apapun itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau misalnya Allah itu hadir dalam setiap kehidupan kita, nggak ada lagi tuh tukang buah yang mencampur buahnya, ya, mangga yang asam sama yang mangga yang manis dicampur, timbangan diganjel, dikurangi, nggak ada. Kenapa? Karena semuanya dia yakin Allah melihat dia. Saya di tempat kerja itu ada 56 kamera CCTV. Itu bisa kelihatan semuanya. Ya. Itu baru pemantauan manusia. Ini pemantauan Allah. Ya, setiap detik, teman-teman. Maka kita akan berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan anggap Allahnya nggak ada. Allah kan ada cuma di masjid. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Terus berikutnya, lanjut. Laki-laki itu berkata, "Fakhbirni anis sa'ah." Beritahu aku apa itu hari kiamat. Rasulullah menjawab, "Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang nanya sama yang ditanya nggak lebih tahu. Yang ditanya sama yang nanya nggak lebih tahu. Dua-duanya nggak tahu. Kemudian dia menjawab, "Fakhbirni an amaratiha." Beritahu aku ciri-cirinya, tanda-tanda kiamat itu. Rasulullah menjawab, "Qala antalidal ammatu rabbataha." Ya. Ketika kamu melihat, ya, budak melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Seorang ibu melahirkan anak yang durhaka. Ya, ibunya disuruh-suruh sama anaknya. Ibunya mau-mau saja, dibentak anaknya dan seterusnya. Ada nggak? Banyak. Banyak. Ya, kalau kita baca ikuti berita sedih banget ya. Ibunya ngambil duit anaknya langsung dilaporin ke polisi. Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Dan itu ada, teman-teman. Wa antaral hufatal uratal ala ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat ada al-hufa, orang yang telanjang kaki, nggak pakai alas kaki, al-urata, nggak pakai baju, al-ala, miskin, ri'a asyai, penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Kebayang? Ada nggak sekarang? Ada. Jadi ini adalah ciri-ciri kiamat. Nah, terakhir, Ini aja. Summan tolako, terus laki-laki itu pergi, nggak bilang terima kasih, nggak bilang permisi. Falabis tumalian, kemudian kami diam. Summa kola, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man Israil, kamu tahu nggak yang tadi datang itu siapa?" Kultu, Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul yang tahu. Qala fa innahu Jibril. Rasulullah menjawab, itu tadi Jibril. Atakum yang yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Teman-teman, Jibril datang dengan cara seperti itu. Artinya ada bagian yang ingin diperkuat dengan cara apa? Diberikan pertanyaan. Nah, ini adalah hadis yang kedua yang menjadi ummul hadis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, tanya. Ya, silakan. Kalau kita minum nih, meyakinkan minum nih gini kan, kita sugesti. Apakah itu sebagai ilah atau kita sugesti kan, insya Allah sembuh nih, minum deh gitu kan? Itu apakah termasuk ilah? Atau jadi roh? Meyakinkan. Tadi kita bedakan antara ilah dengan roh. Oke, roh. Roh. Nah, Oke, iya. oke. Jadi kalau sebatas dia yakin dengan Bismillah, ya Allah, dengan izin Kau, ya, Obat. air ini bisa menjadi obat, nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau dia
memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, nah itu yang nanti akan menjadi syirik. Kita mau diatur sama dia, itu menjadi ilah. Itu bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita meyakini